Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Maret 27. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan segala urusan, dan dilimpahi rezeki dari Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tragedi intelektual teman-teman, yang lebih panas dari panci presto meledak di dapur kos-kosan teman-teman ya. Setelah si Roy Panci dan kawan-kawannya diusir dari UGM, sekarang malah dipermalukan juga. Double kill gak tuh ya? Diusir iya, dipermalukan iya, triple kill. Kalau dia upload klarifikasi, tapi malah makin malu ya. Jadi pertanyaannya sekarang, mau ngapain lagi ini si Roy Panci ini teman-teman ya? Mau rebus air mata sendiri ya? Atau mau goreng opini publik biar dapat simpati ya. Karena jujur saja teman-teman ya, ini udah kelihatan banget ya, memperjuangkan 16M ya, bukan memperjuangkan kebenaran, bukan memperjuangkan ilmu pengetahuan, tapi memperjuangkan imbalan ya. 16M teman-teman, bukan 16 makalah ilmiah, tapi 16 miliar ya. M untuk mimpi ya. Dan perjuangannya itu loh, sampai ini itu, sampai bikin buku yang katanya ilmiah, tapi pas dibaca ya, isinya lebih cocok jadi bungkus gorengan daripada referensi skripsi ya. Bang Joshua ini udah cecar tuh bukunya ya, katanya sih isinya pengetahuan ilmiah, tapi pas dicek data gak sesuai, argumen ngambang, dan kutipan lebih banyak dari Wikipedia daripada jurnal. Aduh teman-teman, ini bukan buku ilmiah, ini buku ilusi ya. Oke teman-teman, buat kalian yang mau nonton cuplikan-cuplikan ya yang saya sajikan, siapkan mental kalian sebesar-besarnya, karena ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah drama intelektual paling absurd, paling tidak masuk akal, paling mustahil tahun ini. Tapi sebelum kita ke cuplikan, mari kita refleksi dulu teman-teman ya. Apa gunanya gelar kalau perilaku gak mencerminkan ilmu? Apa gunanya bicara soal moral tapi ujung-ujungnya minta transfer? Ini bukan cuma soal UGM, ini soal bagaimana kita menjaga marwah akademik, menjaga integritas, dan menjaga agar Panci tetap di dapur bukan di panggung publik ya. Jadi teman-teman, mari kita tonton, kita nilai, dan kita tertawakan, karena kadang ya satu-satunya cara mengatasi absurditas adalah dengan tertawa keras-keras. Langsung saja kita ke cuplikan videonya berikut ini. Makanya gini, betul. Jadi tadi malam panjenengan menghubungi saya dulu, ketika saya sampaikan apa adanya kepada panjenengan, gitu, kemudian disampaikan. Nah, yang kemudian patut saya sayangkan dan teman-teman saya sayangkan, kenapa dari pihak panjenengan? Tadi aja jenengan baru saya telepon, ngeten Pak, sebentar. Jenengan tadi saya telepon, malah jenengan belum tahu kalau dibatalkan dari UC. Mestinya ngeten loh. Makanya tadi kan saya tanya untuk perizinan, proses perizinan ada enggak? Loh langge. Sementara tadi malam yang saya kan bilang, karena saya diberitahu oleh Mbak Tifa yang diamankan oleh mereka bertiga, dan juga baru hari Sabtu, Kamis, Mas Roy kontak saya hari Sabtu sore, kemudian Mbak Tifa juga Sabtu malam, gitu. Makanya saya bilang, memang kaitannya dengan perizinan, saya berpikir seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik. Oke, toh acara ini ya diselenggarakan oleh kami yang notabene juga alumni UGM. Kan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Nah ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya cuma sebelum. Pak ini ini apa telunjuknya Pak? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya, Jadi saya mau sampaikan. Iya. Ini Bapak telunjuk. Bapak. Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang enggak? Tahu. Enggak sudah apa, Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban prosedurnya. Nah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Ya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Bukan di sini, saya prosedurnya PPID, saya yang pimpin. Oke, saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya akan ajukan sekali kami ajukan. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya harus ajukan. Kecuali dia sahadat. Ntar dulu. Sampai sudah selesai belum? Belum. Nah itu jangan dipotong, Bu. Bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini orang Jogja. Orang Jogja kok jalan apa saya tuh mau bilang ini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Ini kok kayak kita kan di Jogja.
kita kan di Jogja, karena kita tidak diterima dengan baik, nggak ada kursi, ada istilah orang Jogja, ayo kita duduk, ayo duduk, kita nggak boleh duduk. Sudah cukup Pak, sudah cukup. Sudah? Oke. Oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses Pak. Ada proses di sana. Jadi kita terima. Oke. Ada prosesnya. Ya, silakan saya yang tanda tangan. Teman-teman dari Mas, silakan Pak. Ya udah. Selesai. Ya iya. Saya ngapain? Ada ininya, ada tanda terima. Kami punya beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh ya tahu. Alhamdulillah. Ya kan saya juga karena Bapak saya juga pengen lihat. Iya, saya baca undang-undang informasi publik. Makanya sampaikan baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A angka 8 dibaca. Oke. Apa bunyinya? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Di Google aja loh, Pak. Ya, pasal 17 yang menyatakan. Jadi saya tahu undang-undang. Bentar. Masalah sistem pendidikan itu tertutup. Yang mana? Baca dulu undang-undang KIP pasal 17. Iya. Aduh, teman-teman, demi memenangkan sayembara 16M dari Juragan, segala cara ditempuh untuk melihat dan meneliti ijazah Pak Jokowi, teman-teman. Selagi ada celah, ya gas aja. Repot musuh para ini, teman-teman. Gelandangan politik. Saya tulis dari dalam penjara. Ya. Pengalaman spiritual saya selama di penjara. Saya ada sertifikat seperti ini. Buat kenang-kenangan. Ada surban nih, bismillah, bisa dipakai sholat, bismillah ya. Ini yang datang ada 7.000 orang ya. Ini minta infak apa mau jualan ini? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, alhamdulillah. Bapak Ibu, coba saya ketuk hatinya 7 orang saja. Nggak usah lebih. 7 orang saja. Nanti kalau ada yang kuat, angkat tangan ya. Dapat bonus nomor handphone sama foto sama saya nanti. Asik. Bersedekah untuk pembangunan masjid saya ini 24 jam. Buset, 2 juta. Buat orang waras itu buat apa? Dapat fotonya buat apa? Dapat nomornya buat apa? Dapat bukunya juga buat apa, teman-teman? Kisah dia di dalam penjara, ngapain kita baca kisah dia di dalam penjara? Nggak ada faedahnya. Aktif. Nur, saya sekarang nggak bawa uang, nggak apa-apa, bayarnya nanti. Besok boleh, besok lusa boleh, kapan-kapan boleh. Tidak usah sekarang. Yang penting sekarang kita silaturahim dulu. Dan kita nggak punya utang. Kalau Anda lupa, saya ikhlas. Gitu ya? Coba 7 orang seumpama ini, seumpama. 1 orangnya berinfak, bersedekah 2 juta saja. 2 juta Untuk saja masjid. katanya. Waduh. Saya kasih kenang-kenangan ini. Nggak usah bayar sekarang, bayarnya besok boleh. Ada nggak kira-kira? Coba angkat tangan kalau ada, kalau kuat. Murah Pak, saya bangun rumah belum selesai, saya bangun rumahnya orang duluan.